Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are in a good condition. So today we're going to start our first lesson. It's about report text. So materi pertama adalah tentang text report. So apa sih sebenarnya text report itu? Maybe some of you have got some definition because I told you to read your books before. Ya, jadi mungkin kalian sudah membaca-baca di teks bukunya tentang text report itu apa. Nah, ini akan menjadi materi pertama kita di kelas English Literature or sastra Inggris. So, without further doing, let's go to the purpose of studying this report and what will you get after learning this. Nah, setelah belajar report text, after learning these chapters, students should be able to. Jadi di sini tujuannya adalah setelah kalian mempelajari text report, tujuannya adalah kalian mampu untuk mengidentifikasi struktur dari jenis-jenis text report. And the second is identify social function of various text report text. Ya, jadi mengidentifikasi fungsi sosial dari text report. Yang ketiga adalah analyze the language elements contained in report text. Jadi language elements-nya itu apa saja yang tensesnya yang dipakai di text report. And then in the last one is being grateful to God for the chance learning English as you are able to read important information from various report text. Jadi kalian harus merasa bangga dan berterima kasih karena sudah bisa belajar ini, kalian bisa memahami banyak text reports yang sering kalian temukan di daily life. Okay, next we go to the next slides, report at glance. Jadi kita akan mempelajari tentang what is report di slide ini. Report can be easily found in our daily life compared to other text just like recount, descriptive, narrative. Nah, jadi jenis-jenis teks yang akan sering kalian temui di daily life adalah text report. Kalian bisa membaca di magazine or newspaper, it's all about report text ya. Jadi akan lebih sering menemui report text daripada another text like descriptive or narrative. And the next one, report is a text which presents information about something as it is. Jadi report ini memberikan informasi yang sesuai dengan faktanya. Jadi it is a result of systematic observation and analysis ya. Jadi ini based on analysis, research. Jadi bukan tentang point of view dari seseorang. This text explains a specific object just like a plant, an animal, and etc. in detail. Jadi lebih detail pada objek-objek tertentu. Next one, report text has similarity with descriptive text. Dan di sini di poin ketiga, report text itu memiliki kesamaan dengan teks deskriptif. Jadi mereka sama-sama telling some information, tetapi bedanya adalah report text is written based on research and it is scientific and objective. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sifatnya adalah scientific dan based on research dan juga objektif ya, tidak mengandung unsur subjektivitas atau point of view dari seseorang. And next one.
Sekarang kita akan belajar tentang karakteristik dari report text. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama adalah using scientific word choices ya. Jadi kata-kata yang dipakai adalah yang sesuai dengan penelitiannya. Misalnya it's talking about telecommunication, tentang telekomunikasi, maka pilihan katanya akan yang berhubungan tentang telekomunikasi. And the next one, using simple present tense structure of the text. Nah, kalau in the previous lesson kita belajar tentang recount, itu kita pakai past tense ya. Untuk di report ini kita menggunakan present tense karena yang diceritakan atau yang dituliskan adalah bersifat fakta. Jadi factual event kita tulis, kita ceritakan menggunakan simple present tense. And then the third, using general objects such as cat, orchid, bird, and etc. Nah, jadi di sini objeknya general ya. Jadi kita dari general dari general nanti baru dideskripsikan di paragraf-paragraf selanjutnya. Number 4, using action verbs to describe habitual action. Jadi menggunakan kata kerja action verbs ya, verb 1, because it is simple present tense like in the second point, seperti di poin yang kedua. And then using linking verbs or relating verbs such as taste, seem, to be, and etc. Nah, jadi menggunakan kata-kata penghubung seperti kata taste, kata seem, to be, dan sebagainya. Nanti akan kita lihat di contoh report text. Okay, so we go to the generic structure of report text. Jadi struktur penulisan report itu bagaimana? Generic structure-nya bagaimana? So there are two structure of report text. There are two generic structure. The first is general classification, and the second is description. Nah, general classification itu apa sih? Di sini general classification adalah stating classification of general aspect of thing, seperti animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Nah, jadi di sini general classification adalah menyatakan klasifikasi aspek-aspek umum seperti hewan, tempat umum, tanaman, dan lain-lain ya. Jadi klasifikasi-klasifikasi ini akan dibahas secara umum di text report. And then the second, description. Deskripsi itu di dalamnya berisi tentang bagian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah laku yang ada pada objek yang kita sebut di general classification. Nah, misalnya tadi in general classification we have animal to be reported ya, kita menulis text report tentang animal. Di bagian description kita akan berbicara tentang gambaran dari animalnya itu bagaimana, tingkah lakunya, and then maybe about the physical looks-nya dan sebagainya. Okay, so next we go to the purpose of report text. Tujuan dari report text itu apa? Nah, in the previous we talk about recount. Recount tujuannya untuk menceritakan something in the past. Nah, sekarang kalau report tujuannya apa? So its social purpose is presenting information about something. Nah, jadi ini tujuannya adalah memberikan informasi tentang sesuatu, entah itu objek, entah itu tempat atau animal and anything. They generally describe
describe an entire class of things, whether natural or made. Nah, jadi ini bisa sesuatu yang terjadi secara naturally or secara natural atau buatan ya. Jadi kita bisa menulis tentang itu. And then the next one, to present information about something as it is. Nah, jadi yang dipresentasikan, yang dituliskan informasi di report text adalah harus bersifat faktual, sesuai dengan objek yang diamati. Tidak boleh ada unsur-unsur subjektivitas. Nah, di sini ada sebuah teks yang judulnya Pigeon. You can see and read about it. Nah, di sini ada 3 paragraf. There are 3 paragraphs of the text. The first paragraph is telling about the general classification. Nah, di sini yang paragraf pertama ini menceritakan tentang klasifikasi dari pigeon. Nah, jadi pigeon itu masuk dalam family apa gitu ya. Di sini pigeon refers to all birds of the family Columbidae. Nah, dan di sini adalah klasifikasi dari pigeon. And then if we go to the second paragraph, kalau kita lanjut ke paragraf yang kedua, maka kita akan menemukan deskripsi-deskripsi tentang pigeon. Deskripsinya di situ adalah pigeons exhibit various size and color. Nah, itu kita udah mulai masuk menggunakan adjective. Adjective itu digunakan untuk describing thing atau objek seperti size, color, and then also about how big it is. Dan di paragraf yang ketiga, it's also still telling about the description of pigeon. So I think this is the explanation about report. Please, if you still have got some question, you can listen or re-watch again, or you can ask any question to me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.